Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam kurun waktu 12 bulan. Hal itu berdasarkan hasil survei mereka per Oktober 2022. Stigma negatif pada orang dengan gangguan mental membuat banyak orang tua dan pasien yang tidak peduli dan enggan mencari bantuan tenaga profesional. Apa pentingnya deteksi dini gangguan mental pada anak dan remaja? Berikut liputan Niken Riwu dengan juru kamera Sinta Novita. Di sini bukan untuk penitipan anak gitu kan. Kekerasan seksual, perundungan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga merupakan beberapa faktor penyebab gangguan mental pada seseorang. Mengidentifikasi gangguan jiwa pada anak bukan menjadi hal yang mudah. Pasalnya, anak masih mengalami berbagai perubahan dalam hal fisik, mental, emosional, pertumbuhan yang terjadi secara alami. Apa pentingnya deteksi dini gangguan mental pada anak dan remaja? Bagaimana melakukannya? Sebenarnya gangguan kesehatan mental terhadap anak sebenarnya kita bisa deteksi sejak dini. Kalau orang tua aware, biasanya yang paling utama yang kita bisa lihat anak-anak tidak bersikap atau mampu melakukan aktivitas keseharian mereka seperti biasanya. Nah, kalau bicara anak-anak usia dini dan juga bicara anak usia remaja, kita bisa membedakan usia dini berarti di usia di mana anak berada di usia 6 tahun ke bawah. Sedangkan kalau usia anak berarti kita tarik dari pra-remaja menjadi remaja. Jadi usianya anak berarti 0 sampai 18 tahun sampai mereka masuk usia di mana yang disebut dengan masa dewasa muda. Gangguan jiwa itu kita ada beberapa aspek. Pertama, aspek biologis. Biologis itu yang sesuatu yang dibawa dari sejak lahir. Kemudian aspek psikologis. Bagaimana psikologis dari si anak itu sendiri. Kemudian lingkungan. Dan yang terakhir adalah spiritual. Dan itu berkontribusi terhadap terjadinya gangguan jiwa. Jadi prosentasinya sebenarnya di bawah 10%. Kalau dia memang ada faktor genetik ya. Ada yang memang genetiknya kuat, misalnya bipolar. Bipolar itu 70%. Terus kemudian ADHD itu juga 70%. Tapi ada yang misalnya skizofrenia, itu kecil sekali. Fulan sendiri, aku sih megang kasus mental udah sekitar 3 tahun ya, Niken ya. Dasar pemikirannya adalah kita nggak punya solusi untuk kasus rehab mental yang agak rumit dan panjang seperti ini gitu. Jadi selain kita memang berusaha memberikan solusi walaupun mungkin tidak bisa besar ya karena kami keterbatasan tenaga dan dana dan fasilitas juga, tapi apa yang kami lakukan dengan sedikit kasus yang kami pegang moga-moga jadi role model sehingga banyak pihak juga mau berbuat, sehingga banyak orang yang mempunyai anak-anak dengan gangguan mental minimal bisa mencontoh dan termotivasi. Sebenarnya mumpuni, udah lebih dari cukup sebenarnya ya. Kecuali kalau untuk perawatan yang lebih lama, ya itu mungkin tidak di sini tempatnya. Yang lebih dari berapa minggu, lebih dari 3 minggu atau lebih dari 1 bulan mungkin tidak di sini tempatnya. Nggak mungkin selamanya, dan itu kita harus edukasi kepada orang tua bahwa di sini bukan untuk penitipan anak gitu kan. Kalau khusus untuk gangguan kesehatan mental dan fokusnya kepada anak-anak, apalagi anak usia dini, saya belum melihat itu yang dilakukan benar-benar. Tapi ya, tidak menutup kemungkinan ya dengan awareness, dengan dorongan, dengan pemahaman. Saya pikir ini akan bisa mendorong orang mendapatkan data yang lebih baik, bahwa penting sekali untuk kita mendapatkan informasi
atau mendapatkan pengetahuan yang benar bahwa dengan berbicara kepada orang yang tepat, cari bantuan, cari orang yang yang profesional dan memang expert di bidangnya. Jangan mencari orang sembarangan. Jadi psikolog, psikiater adalah teman Anda sama dengan dokter. Sebanyak 1 dari 20 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia mengalami gangguan mental. Angkanya setara dengan 2,45 juta remaja di tanah air. Stigma permasalahan mental yang terbangun dalam masyarakat Indonesia membuat banyak orang tua maupun pasien takut untuk meminta bantuan tenaga profesional. Pentingnya sosialisasi dan edukasi yang tepat dalam penanganan anak dan remaja dengan gangguan mental bukan hanya bagi para pasien, namun juga bagi para pendamping demi meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik pada anak dengan gangguan mental. Dari Jakarta, Niken Riwu, Sinta Novita, MGN.